Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahbub Mahir Abdullah, biasa dipanggil Mahir, NPM 18 144 600 142. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian pengembangan moral menurut Ki Hajar Dewantara dan Dri Karya. Istilah moral berasal dari kata mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Nah, nilai-nilai moral itu seperti seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan dan memelihara hak orang lain. Dan tentunya di dalam moral tersebut ada larangannya, yaitu larangan untuk mencuri, berzina, membunuh, meminum minuman keras, dan berjudi. Nah, seseorang dapat dikatakan mempunyai moral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga tugas kepentingan yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh masyarakat dan kemudian mau membentuk perilaku agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus dibimbing, diawasi, didorong, dan disuruh oleh orang lain. Nah, fungsi pengembangan moral menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan. Nah, untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan tersebut, yaitu dengan cara pusat pendidikan. Yang pertama, pendidikan keluarga, yaitu dimulai dari keluarga. Kedua, pendidikan dalam alam perguruan, yaitu bisa di kampus misalkan. Dan pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat, yaitu pendidikan yang diperoleh melalui masyarakat atau di dalam lingkungan masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri memasukkan kebudayaan dalam diri anak dan memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan mulai sejak dini, yaitu dengan cara taman indria mulai sejak balita. Konsep belajar ini adalah trino, yaitu nonton, niteni, dan niroke. Nonton di sini adalah maksudnya secara pasif dengan segenap panca indera yang dia punya. Terus niteni adalah menandai atau mempelajari atau mencermati apa yang ditangkap oleh panca indera kita. Dan yang terakhir niroke, yaitu menirukan apa yang dilihat oleh panca indera dan tentunya menirukan hal yang positif sehingga dapat dikembangkan atau diadopsi. Nah, sebagai bagian akhir dari hasil pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menghasilkan manusia yang tangguh dalam kehidupan masyarakat. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang bermoral taman siswa. Nah, taman siswa itu sendiri adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, yaitu mampu melaksanakan pantangan yang meliputi tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan, dan tidak melanggar kesusilaan. Nah, selanjutnya fungsi pengembangan moral menurut Dri Karya. Nah, melihat kondisi bangsa Indonesia yang mulai banyak ditemui perbuatan-perbuatan immoral, kiranya kajian tentang moral ini yang berasal dari negeri yang sama cukup diperlukan. Oleh karena itu, berusaha untuk melihat konsep pemikiran dari Dri Karya tentang moralitas. Selain itu, akan meninjau dari perspektif etika, yaitu meninjau pemikiran Dri Karya tentang moralitas atau tentang kemanusiaan sejauh berkaitan dengan moralitas. Nah, konsep Dri Karya tentang moral sedikit disinggung dalam pemikiran Dri Karya, yaitu ada 4 pemikiran Dri Karya, yaitu tentang 4 corak manusia mendunia. Kedua, hati nurani adalah ukuran moral. Yang ketiga, dasar moralitas manusia sebagai manusia. Yang keempat, dialektika, keheningan budi, dan jalan menuju kesempurnaan, yaitu jalan menuju Tuhan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Diana, MPM 18144600152. Di sini saya akan menjelaskan teori perkembangan moral menurut Ki Hajar Dewantara. Stein dan para pengikutnya meyakini bahwa kedua faktor, yakni yang pertama pembawaan dan lingkungan. Jadi, di antara kedua faktor tersebut saling memberikan pengaruh terhadap anak-anak kembar di Hamburg. Contohnya, dilihat dari faktor genetik. Pada anak kembar mempunyai sifat-sifat keturunan yang dapat dikaitkan sama dan berbeda. Contohnya, seperti ketika memiliki anak kembar perempuan dan laki-laki. Nah, di anak laki-laki tersebut dia akan lebih aktif dan pandai, dan di anak perempuan dia akan mengikuti seperti pembawaan yang ada di lingkungan. Misalnya lingkungannya yang damai dan tentram, bahkan tidak nakal, maka anak perempuan tersebut akan lebih mengikuti faktor pembawaan yang ada di lingkungan. Sedangkan untuk anak laki-laki, dia akan mengikuti suasana yang ada di lingkungan masyarakatnya, seperti bermain bola, bergaul sama teman sebayanya, berjalan. Yang pasti anak laki-laki akan lebih nakal daripada anak perempuan. Teori Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, ada 3 hal yang mesti ada agar suatu proses pendidikan dalam membina perkembangan anak bisa berhasil, yaitu yang pertama konvergensi, yang kedua konvergensi yang berarti akan berhasil baik bila ada perpaduan antara faktor ajar atau faktor endogen atau luar. Nah, dan faktor dasar atau faktor kebudayaan nasional Indonesia. Kita harus memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dengan memajukan bangsa Indonesia. Jadi di sini kita bisa memilah kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Pancasila atau selektif, dan pemadunya yang harus secara alami dan tidak dipaksakan atau adaptif. Yang kedua, kontinu. Nah, di sini yang berarti pendidikan adalah usaha melanjutkan kelangsungan hidup manusia. Nah, kontinu artinya dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia. Jadi di sini kita harus menerus dan berkesinambungan. Nah, teori kebudayaan itu dilaksanakan dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal. Misalnya melakukan upacara-upacara adat, mementaskan keseruan daerah dan lain-lain. Misalnya mementaskan tarian atau kesenian yang berkesinambungan dengan adat budaya lokal pada tempat tersebut. Nah, yang ketiga yaitu yang terakhir, konsentris. Di sini yang berarti pendidikan akan berhasil baik bila berpusat pada kebudayaan bangsanya sendiri, atau menyatukan kebudayaan nasional. Jadi, dengan kebudayaan dunia atau global, dengan catatan harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, meskipun kita bertitik pusat satu,
Namun dalam lingkungan atau lingkaran konsentris itu kita masih tetap memiliki lingkaran sendiri yang khas yang membedakan negara kita dengan negara lain. Misalnya di negara Indonesia ini ada berbagai macam suku bangsa, misalnya suku Dayak, suku Bugis, suku Jawa, dan lain sebagainya. Nah, di situ pasti ada perbedaan, misalnya perbedaan di dalam seni tari, seni musik, adat istiadat, tata bahasa. Jadi teori Trikon Ki Hajar Dewantara ini untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, dengan adanya teori-teori tersebut, maka kita sebagai orang tua dan pendidik akan memahami dan berhati-hati dalam memberikan pengaruh maupun memberi bahan kepada anak-anak. Jadi, Trikon merupakan kependekaan dari istilahnya kontinu, konvergen, dan konsentris. Jadi, konvergensi, kontinu, konsentris ini adalah 3 hal yang mesti ada agar suatu proses pendidikan dalam membina perkembangan anak bisa berhasil. Nah, sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Rahayu, NPM 141441156. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan moral menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mempunyai teori perkembangan yang bernama teori Trikon. Trikon merupakan singkatan dari konvergensi, kontinu, dan konsentris. Menurut beliau, ada 3 hal yang mesti ada agar suatu proses pendidikan dalam membina perkembangan anak bisa berhasil, yakni yang pertama, konvergensi, yang berarti suatu proses pendidikan akan berhasil dengan baik bila ada perpaduan antara faktor ajar atau faktor endogen dan faktor dasar atau faktor eksogen. Konvergen artinya dalam upaya untuk mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kita harus memadukan dengan kebudayaan asing yang badan dapat memajukan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam konvergensi itu dilakukan dengan memilih dan mengolah kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Pancasila atau selektif, dan pengaduannya harus secara alami dan tidak dipaksakan. Yang kedua yaitu kontinu, yang berarti pendidikan adalah usaha melanjutkan kelangsungan hidup manusia. Kontinu artinya adalah melestarikan kebudayaan asli Indonesia. Kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. Teori kebudayaan ini dilaksanakan dengan memasukkan mata pelajaran lokal melalui upacara-upacara adat dan mementaskan kesenian daerah dan lain-lain. Yang ketiga yaitu konsentris, yang berarti pendidikan akan berhasil dengan baik bila berpusat pada kebudayaan bangsanya sendiri. Konsentris artinya dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan dunia atau global, dengan catatan harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Meskipun kita berpikir bisa satu, namun dalam lingkaran yang konsentris itu kita masih tetap memiliki lingkaran sendiri yang khas yang membedakan negara